pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Ask Your Doctor, sebuah program talk show yang membahas pertanyaan seputar kesehatan, mengulas sebuah penyakit, gejala, dan penyebab hingga penanganannya seperti apa, langsung kepada sang dokter. Inilah Ask Your Doctor. Ya pemirsa, Ask Your Doctor, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan pencernaan dan seringkali kita abaikan atau kita anggap enteng. Di antaranya adalah hernia dan juga hemoroid. Untuk Anda pemirsa yang penasaran seperti apa sih hernia itu dan seperti apa pula hemoroid, saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita, dan tentunya kita juga akan membahas bagaimana sih kemajuan dari teknik bedah terkini. Pertanyaan seputar kesehatan, tanyakan langsung pada dokter. Dalam 30 menit ke depan bersama Ask Your Doctor, kita akan bersama-sama mencari tahu jawabannya. Ya pemirsa, untuk Anda penasaran, saksikan terus Ask Your Doctor, karena setelah ini saya akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Tony Sukendro. Saksikan Ask Your Doctor only on MNC Health and Beauty. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctor yang bertempat di Omni Hospital Pulau Mas. Dan sekarang nih bersama dia sudah ada Dr. Tony yang akan menjadi narasumber kita untuk episode kali ini. Halo dok, apa kabar? Baik. Baik ya dok ya. Dan hari ini nih pemirsa, dia akan mengajak pemirsa di rumah dan juga Dr. Tony di sini untuk membahas sebuah penyakit yang semakin lama semakin banyak sih diderita oleh masyarakat, yaitu penyakit pencernaan. Di antaranya ini ada hernia dan juga hemoroid. Gimana kalau langsung aja nih dia tanya sama dokter Tony ya, dok, mungkin kita bisa membahas mulai dari hernia dulu nih ya dok ya. Hernia itu sebenarnya apa sih dok? Ya baik, untuk Dea dan pemirsa ya yang menyaksikan acara ini, bahwa hernia itu adalah suatu penyakit ya, suatu penyakit yang memang membutuhkan suatu tindakan kedokteran. Karena adanya suatu penonjolan ya dari organ dalam tubuh, yang paling sering adalah hernia di daerah inguinal atau daerah selangkangan yang bisa sampai ke daerah skrotum atau daerah buah zakar. Ya, jadi disebabkan karena penonjolan selaput perut ya yang masuk terus, yang bisa berisi omentum atau lemak perut, bisa juga berisi usus-usus yang ada di dalam perut, masuk terus sampai ke skrotum bila penanganannya tidak segera. Jadi awalnya itu biasanya di inguinal atau di selangkangan, lalu kalau dibiarkan lama-kelamaan dia makin turun. Nah bahayanya apa? Ya, kita tidak pernah tahu kapan hernia itu bisa terjepit. Nah kalau dia terjepit, akibatnya dalam waktu 6 jam kemungkinan usus tidak bisa kita selamatkan lagi. Akibatnya harus dipotong, disambung lagi, dan operasinya akan menjadi operasi yang sangat besar. Nah dok, sebenarnya berarti gejala aja hernia sendiri itu seperti apa sih dok? Awalnya sih biasanya hampir silent ya hernia itu. Jadi nggak kelihatan ya dok ya? Nggak kelihatan, tapi kadang-kadang dia ada rasa tidak enak di daerah selangkangan, inguinal gitu. Nanti lambat laun akan makin jelas dengan adanya benjolan. Jadi akan keluar. Rasa nyeri gitu nggak sih dok? Kadang ada rasa nyeri, ya ada rasa nyeri dulu ya dari awal-awalnya dia mau keluar itu biasanya agak nyeri, ya lalu makin lama akan makin jelas. Tapi yang paling jelas adalah dengan adanya tonjolan. Untuk saat ini sudah sedemikian maju ya, jadi kita tidak berdasarkan dengan pemeriksaan fisik saja, dipegang dengan jari lalu dirasakan. Jadi pasien lebih ingin secara objektif. Lalu kita banyak sekali yang bisa kita lakukan sekarang, bisa melakukan dengan USG ultrasonografi, USG. Itu ada beberapa dokter yang sudah sangat pandai untuk bisa melihat kantung hernia. Ya, jadi lebih advance sekarang, lebih objektif lah, lebih transparan, kita bisa kasih penjelasan ke pasien bahwa kantung hernianya memang ada. Lalu lebih advance lagi kadang bisa digunakan suatu MRI, tapi kita akan jelaskan kalau perlu sudah sampai dengan USG saja sudah cukup, nggak perlu harus kita lakukan MRI. Jadi kalau dulu kita cuma pemeriksaan fisik saja dengan hernia itu. Bisa lebih mendalam lagi, jadi buktinya juga jelas ya dok. Buktinya juga jelas untuk pasien juga enak bisa ngelihat bahwa kalau saya harus dioperasi, data-datanya sudah lengkap, data-datanya sudah ada dari pemeriksaan fisik, dokter meyakinkan. Lalu dibuktikan lagi dengan USG. Kadang memang agak sulit untuk orang-orang yang gemuk, apalagi yang gemuk badannya itu agak sulit untuk memeriksa hernia untuk memastikan ya.
Tapi hernia itu bukan hanya di inguinal dan di skrotum, bisa di seluruh bagian manapun di tubuh, bahkan di dalam. Tapi yang paling sering yang paling terlihat adalah selangkangan itu ya, Dok? Iya, selangkangan bisa sampai ke skrotum. Tapi kalau pada wanita bisa juga terkena hernia. Itu hanya di bagian skrotum aja. Jarang sekali dia turun sampai ke baladium, tapi ada. Dok, kalau misalnya nih ya, mungkin pemirsa di rumah penasaran, hernia, itu apaan sih dia hernia? Mungkin kalau bisa bahasa awam itu turun berok ya, Dok ya? Iya. Nah ini dia pemirsa nih, sekarang kita akan bertanya pada Dokter Tony, sebenarnya penyebabnya apa sih, Dok? Baik pada pria, wanita, dan juga anak-anak nih, dia sering banget turun berok atau terkena penyakit hernia ya, Dok ya? Betul, jadi istilah awamnya turun berok, sehingga banyak pengobatan alternatif yang memberikan solusi-solusi ya, sampai diurut, dikasih celana hernia, itu hanya sementara. Apalagi diurut, saya sangat tidak merekomendasikan karena kalau isinya usus kita urut akan jadi lengket atau malah pecah. Oh gitu ya, Dok ya? Karena usus kita tekan. Nah, mungkin pemirsa di rumah harus lebih mengerti lagi nih, lebih aware lagi, soalnya nggak baik loh kalau ternyata diurut-urut itu bukannya menyelesaikan masalah, justru bisa menambah masalah ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, lalu Dok? Penyebabnya, kita balik lagi, untuk penyebabnya itu adalah biasanya kalau untuk hernia itu, kalau pada anak-anak, itu karena kelainan bawaan. Jadi dari bawaannya itu tidak menutup, yang disebut proses vaginalis itu tidak menutup, sehingga dia bisa ada lubang antara rongga perut ke dalam skrotum. Nah itu menyebabkan dia kalau nangis ya, atau dia mengedan, itu akan membesar. Saat sekarang itu harus diterapi dengan dini. Begitu kita ketemu ya mungkin usia 1 tahun atau 6 bulan gitu ya, kita bisa lakukan operasi karena sudah sedemikian banyak ya, ada dokter bedah dokter bedah anak yang terampil untuk melakukan hernia anak. Tapi tidak mudah operasi hernia pada anak. Ya. Lalu kalau pada dewasa itu banyak penyebabnya. Yang paling sering pada usia muda, ini trennya lumayan jadi meningkat ini. Karena banyak mengedan, istilahnya mengangkat berat atau apa, karena ada tren fitness. Gym juga ya, yang nge-gym dia tanpa proper education, proper pendampingan atau dengan personal trainer, akhirnya dia coba-coba sendiri, ngangkat tekniknya salah. Akibatnya itu banyak usia-usia muda yang tadinya tidak hernia jadi hernia. Dan itu juga bisa terjadi pada wanita ya, Dok ya? Karena saya juga banyak sekali wanita yang ikut nge-gym nih, Dok. Bisa. Jadi pada wanita, pada pria itu sama saja, penyebabnya adalah mengedan, tekanan intraabdominal yang meningkat. Bisa karena tekanan tadi mengangkat benda berat, ya salah satunya adalah fitness atau pekerja berat memang, ya memang pekerjaannya seperti itu. Yang kedua karena batuk kronis, jadi dia batuk terus, ya batuk nggak berhenti itu bisa karena tekanan. Itu juga bisa ya, karena tekanan dari dalam sini ya, Dok? Ya karena mengedan, prosesnya pokoknya mengedan. Lalu buang air besarnya sulit, buang air kecilnya sulit, misalnya karena prostat. Nah karena prostat itu bisa juga dia menyebabkan terjadi hernia. Jadi pada penderita prostat kalau kita mau ngobatin hernianya, bukan cuma hernianya saja yang diobatin, prostatnya juga harus diselesaikan. Jadi nambah lagi tuh ya, ada komplikasinya juga ya, Dok ya? Harus diselesaikan dulu penyebabnya. Karena penyebabnya kalau nanti kita operasi hernianya, prostatnya tidak kita selesaikan, aja ya, Dok ya? ngeden lagi. Nanti, apa yang kita operasi akan bisa tidak baik, tidak akan keluar lagi recurrence jadi hernianya. Kalau untuk hernia sendiri nih ya, Dok ya, kan biasanya lebih ke pria atau anak-anak, sedangkan wanita jarang. Tapi Dok, bisa nggak sih kalau wanita ini terkena penyakit hernia pada saat dia sedang melahirkan nih, Dok? Sedang mengandung. Oh itu bisa sekali. Itu bisa juga bisa ya, saja karena membawa beban ada tambahan, bisa terjadi hernia dan memang dia sudah ada bakat hernia. Nah itu terjadi hernia pada wanita dan itu tetap terapinya adalah harus sesegera mungkin dilakukan tindakan sebelum dia melahirkan. Gitu. Jadi walaupun dia sedang mengandung sebelum melahirkan tidak apa-apa tuh, Dok? Bisa melakukan terapi, Dok? Nggak masalah. Oke deh. Kita bisa melakukan itu kok. Terus nih pemirsa nih, ada yang bikin dia penasaran nih, Dok, kan tadi kita sudah membicarakan apa itu hernia, gejala, penyebabnya juga. Terus ini ada apa sih, Dok, nih? Kayak ada catokan rambut nih pemirsa di sampingnya Dokter Tony. Ada apa nih, Dok? Ini alat ya, ini already used ya, sudah dipergunakan ya. Kalau ini untuk lain, ini bukan hernia, namanya sama-sama, tapi namanya hemoroid. Ini juga yang akan kita bahas ya, Dok ya. Nah, sebelum kita membahas kegunaan dari fungsi alat ini, Dok, mungkin kita bisa sedikit nih, Dokter, jelaskan apa sih hemoroid itu, Dok? Sedikit aja dulu, Dok, biar penasaran nih pemirsa di rumah ya. Kalau hemoroid sih beda dengan hernia ya. Hemoroid itu adalah benjolan yang di anus yang orang kenal dengan nama wasir. Atau ambeien ya, Dok ya. Oke deh pemirsa, nah setelah yang satu ini dia akan mengajak pemirsa semuanya nih ya untuk membahas lebih dalam lagi mengenai penyakit ambeien ini, atau yang mungkin nama kerennya ada hemoroid ya, Dok ya.
nama kerennya tuh pemirsa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya, dan apa sih fungsi dari alat ini yang sudah dipegang-pegang sama Dokter Tony. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Ask Your Doctor, so stay tuned only on MNC Health and Beauty. Pemirsa, setelah membahas penyakit hernia, sesaat lagi kita akan membahas salah satu penyakit yang juga menyerang saluran pencernaan. Penyakit tersebut adalah penyakit hemoroid, atau lebih akrab di telinga kita dengan istilah ambeien. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita coba tanyakan dulu yuk ke rekan-rekan sosialita atau selebriti tentang kedua jenis penyakit ini. Nah, kira-kira mereka tahu nggak ya tentang penyakit ini? So, check this out. Kalau hernia itu mungkin karena kecapean, terus kurang minum air putih kali ya. Iya, hemoroid juga sama, kurang minum air putih. Itu gara-gara faktor dari makanan juga kali ya, kurang makan yang 4 sehat 5 sempurna, atau kurangnya itu tadi minum air putih yang banyak tuh harus. Ya itu dia, harus dicegah dari sekarang. Biasain minum air putih setiap hari yang banyak, makan buah-buahan, sayuran, pokoknya yang 4 sehat 5 sempurna. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctor, dan tentunya masih bersama dengan saya, Dek Amelia, dan juga dengan Dokter Tony. Nah dok, kalau tadi kan dokter sudah sedikit menjelaskan ya mengenai hemoroid itu. Mungkin ada pemirsa yang baru ikutan gabung sama kita, dok, bisa dijelasin lagi nggak sih dok, apa sih hemoroid itu dok? Ya, kalau hemoroid itu adalah suatu benjolan ya dari kumpulan vena di daerah anus yang menonjol ya akibat beberapa kelainan dari tubuh kita sendiri ya, sehingga dia evolving ya, jadi dia itu ada grade-nya ya, ada grade 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 tahap ya dok? Ada 4 grade. Okay. Kalau grade 1 itu hanya berasa tidak enak, terus ada keluar darah, ya netes, tapi tidak ada benjolan. Pada saat buang air besar. Saat buang air besar ya. Kalau grade 2 itu dia sudah ada benjolan, tapi dia bisa masuk sendiri. Oh, itu nggak perlu dilakukan apa, dia masuk sendiri dok? Masuk sendiri. Kalau grade 3 itu kita harus masukkan. Ya. Kita sendiri yang memasukkan ya, ya dok? Jadi karena dia nggak mau masuk kalau kita nggak masukkan. Kalau grade 4 mau dimasukkan pun udah nggak bisa. Udah di luar itu berarti? Sudah di luar. Nah, masing-masing stage itu berbeda terapinya. Ya, jadi kita bicara penyebab dulu. Jadi karena pola makan kita nih yang agak westernisasi, benar banget ya. Jadi Easternnya ini udah mulai kurang. Sayur udah nggak mau ya dok ya. Jadi ya apa boleh buat deh ya. Kita ngelihat semua trennya seperti itu. Tapi harus kita coba balik lagi ke natural. Jadi banyak makan 4 sehat 5 sempurna. Itu balik lagi seperti diajarin dulu ya. Terutama air putihnya banyak, jangan non air putih. Jadi air putih itu harus banyak sekali, serat juga kembali, lalu banyak makan lagi nasi kembali lagi, terus sandang pangan semua seperti biasa. Harus 4 sehat 5 sempurna, dibalikan lagi. Kembali lagi. Kan banyak juga nih pemirsa di rumah, mungkin ibu-ibu yang sudah melahirkan ya dok ya. Mereka bertanya-tanya nih, nah saya itu baru muncul hemoroid ini pada saat setelah saya melahirkan, karena saya mengejar pada saat melahirkan. Nah itu termasuk penyakit itu, atau mungkin dok kalau misalnya ibu itu pola hidupnya sehat, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, itu nggak akan terjadi? Itu ada kemungkinannya nggak? Ya itu salah satu bonus untuk menjadi wanita dan menjadi ibu. Ya, jadi harus berterima kasih sama ibu kita ya udah mau membawa kita ke dunia ini. Karena pada saat melahirkan mengandung ya, ibu itu ada bayi yang dia kepalanya tuh suka kadang-kadang menekan pembuluh balik atau vena ya ke arah atas, sehingga menyebabkan bendungan dari plexus hemoroid itu, sehingga banyak sekali orang hamil itu mengalami hemoroid. Tapi biasanya itu kita tunggu dulu, kalau tidak fatal sekali kita tunggu dulu sampai dia melahirkan, biasanya akan resolve kembali, hilang, karena bendungannya hilang, dia akan kembali lagi ya normal. Tapi ada beberapa kasus tidak hilang. Jadi malah semakin parah ya dok ya? Makin parah.
ya itu harus diterapi dok. Nah mulai sekarang tuh pemirsa nggak boleh malu-malu, kan ternyata nih tahapannya ada 4 dok. Betul. Ya kan ada tahapan 1, 2, 3, dan 4, dimana tuh kalau misalnya semakin tinggi semakin parah ya dok ya? Ya, jadi kalau sudah sampai grade 3, untuk terapi yang diakui dari Perhimpunan Ahli Bedah itu hanya 2, yaitu yang pertama dilakukan operasi open atau dipotong hemoroidnya, ya atau yang berikutnya dengan stapler alat yang seperti ini nih. Yang tadi saya bilang seperti mirip catokan ya pemirsa ya, ini ya dok ya? Ini stapler, ini alat yang memang sedang atau sedang kita untuk standarisasi untuk hemoroid, ya, di samping yang operasi open. Banyak sekali terapi lain dengan laser, dengan ligasi, dengan clipper, dengan macam-macam ya. Tapi yang kita pakai adalah saat ini yang sesuai dengan perhimpunan lokal, nasional, serta internasional adalah dengan open dan dengan menggunakan stapler. Dok, mungkin boleh saya angkat nih deh. Boleh. Ya, pemirsa bisa lihat nih pemirsa, bentuknya seperti catokan ya dok ya. Mungkin dokter bisa jelaskan nih cara kerjanya seperti apa sih dok, dan seperti apa, gimana nih dok? Ya, kalau cara kerjanya mungkin agak sedikit rumit untuk dipahami. Tapi untuk simpelnya, kalau untuk open, ya, coba saya boleh pegang, ya. Kalau untuk open itu kita lakukan pemotongan di hemoroidnya, ya, seperti ada benjolan kita potong. Pada benjolannya itu ya dok ya? Itu benjolan itu dipotong. Tapi pada stapler ini kita tidak memotong hemoroidnya. Jadi kita memperbaiki lift dari anal cushion. Jadi bantalannya itu kita tarik ke atas. Seperti facelift yang sudah kendor, banyak keriput-keriput, dibuat kencang lagi. Nah, cara kencang ini ya dengan seperti ini. Jadi nanti itu ada tabung atau anus kita berbentuk tabung, kita masukkan, lalu kita kencangkan, kita tarik. Jadi anus yang di atas sama yang di bawah ini rapat, ya, makin rapat, ya kan, makin kencang. Lalu nanti akan terjepit di sini, ya. Setelah terjepit kuat, ya, setelah terjepit kuat, dia akan memendek, otomatis akan menarik dari hemoroid yang keluar. Lalu kita harus ikat mereka menjadi satu, kita stapling di sini. Nah, waktu kita stapling di sini terpotong yang segmen yang kita rapatkan itu langsung terjahit. Langsung terjahit sendiri karena di sini nanti ada keluar seperti titanium kecil untuk merapatkan dua mukosa dari dok, ini kan kalau untuk hemoroid ya dok, tapi boleh dong dok dijelaskan sedikit nih untuk hernia yang tadi dok, kira-kira dokter menggunakan metode apa nih dok untuk penanganannya dok? Nah, sesuai dengan kemajuan zaman ya, kalau untuk hemoroid kita punya alat ini, untuk hernia ini sekarang yang lagi tren atau sedang dibahas adalah teknik laparoskopi dan teknik open yang menggunakan bilayer mesh. Mesh itu double. Jadi kalau untuk open, ya, open itu kita lakukan seperti teknik operasi biasa, hanya di bedah. Kalau zaman dulu, yaitu ya kita sudah tidak mengadaptasi lagi sebenarnya, ya, tapi masih ada beberapa yang dilakukan karena keterbatasan alat, ya. Itu lubang hernia yang bentuk seperti segitiga ini dijahit dirapatkan. Nah, karena dirapatkan ini maka dia cenderung untuk terbuka kembali. Itu yang menyebabkan kegagalan kenapa hernia bisa kembali lagi. Dan pada prinsipnya hernia itu harus operasi sekali. Jadi one operation for a lifetime. Dengan teknik open itu disempurnakan. Setelah seperti ini yang tadi dirapatkan tidak boleh. Sekarang kita tambal dengan menggunakan mesh atau jaring-jaring. Kita tambal dengan menggunakan jaring-jaring. Yang dikenal dengan bilayer itu ya? Dengan mesh dulu, single layer. Single dulu yang awalnya. Setelah single berjalan ternyata sudah cukup bagus, tapi manusia mau lebih bagus lagi, sehingga diciptakan yang bilayer. Jadi selain di luarnya ditambal, di dalamnya juga ditambal lagi. Jadi double layer, dengan harapan ya dengan operasi satu kali saja sudah cukup untuk menangani hernia, tidak perlu operasi lagi. Yang besar seperti kita ketahui nih ya pemirsa, yang harus dibedah-bedah seperti itu ya dok? Ya, operasi ini masih pembedahan, cuma pakai lukanya kecil. Pakai yang kayak dijahit-jahit lagi yang seperti langsung dirapatkan itu enggak ya dok? Dia nggak perlu dirapatkan lagi, hanya pasang mesh, jahitannya juga sedikit sekali. Dan tentunya ini baik bilayer sendiri ini juga yang tadi teknik pengobatan untuk hemoroid itu termasuk teknik pengobatan terkini nih ya, bedah terkini. Untuk bedah paling terkini itu. Dan masih ada lagi nih lainnya pemirsa. Nah, buat pemirsa yang penasaran nih, makanya jangan kemana-mana karena setelah ini Dea akan membahasnya lagi nih bersama dengan Dr. Tony. Oleh karena itu, saksikan terus Ask Your Doctor and stay tuned.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctor. Dan sekarang nih kita akan membahas mengenai metode-metode terkini dari bedah nih ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya seperti yang sudah diketahui oleh awam nih ya, kan ada yang namanya laparoskopi. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit nih dok mengenai laparoskopi itu dok. Ya, laparoskopi adalah suatu breakthrough lah ya, dari pembedahan-pembedahan yang ada ya. Karena banyak surgeon sekarang sudah mempelajari laparoskopi, baik dokter bedah umum maupun bedah digestif, bahkan bedah toraks, bedah plastik sampai bedah ortopedi, semua sudah mempelajari teknik laparoendoskopi. Ya, saya jelaskan sedikit. Yang disebut laparoskopik adalah pembedahan khusus yang ke dalam perut. Tapi kalau endoscopic surgery itu bisa yang di luar dari perut. Jadi seperti itu, ya. Ya, untuk laparoskopi sendiri itu sudah bermula dari era ya sekitar tahun 1960-an lah, mulai sampai sekarang ya, makin canggih sampai yang sekarang era robotik atau yang operasi manusia, tapi alatnya itu menggunakan robot yang dimasukkan ke dalam perut. Jadi masih manusia berperan. Ya, laparoskopi itu kita menggunakan yang tradisional, itu adalah kita menggunakan 3 hose ya, satu di pusar, ya, satu di bawah pusar atau di atas pusar, ya, yang lainnya bisa terserah, bisa 3, bisa 4. Jadi kalau saya boleh perlihatkan alatnya seperti ini. Nih, dok, ya? Nah, tapi ini alat yang sangat sudah konvensional ya, sangat tua sekarang. Zaman ya, sekarang ini karena kenapa ujungnya cukup tajam ya, ini bisa ditarik seperti ini dan seperti ini ujungnya cukup tajam. Jadi prinsipnya dia adalah melubangi, misalnya ini lapisan perut ya, ditusuk di sini, dia melubangi ke dalam sini, sudah jadi dia dicabut. Nah, lalu di sini nanti kita bisa masuk scope, kamera, bisa masuk grasper atau pemegang, dan bisa masuk gunting ya. Jadi macam-macam. Yang ini pun satu lagi, jadi satu di sini ya, satu lagi di sini kita bisa masuk ya. Jadi ada 2. Kita bisa lakukan operasi di sini dan di sini. Ditambah lagi juga boleh 3, 4 sekian, sesuai dengan kebutuhan. Yang paling terkini nih ya dari laparoskopi itu sendiri apa sih dok? Kalau ini kan katanya sudah ketinggalan zaman nih. Ya, kalau single hose masih merupakan gold standard. 3 hose ya masih menggunakan standar untuk laparoskopi. Tapi ada lagi peningkatan yang masih sebenarnya ada surgeon yang like untuk melakukan itu, ada yang masih belum. Ya. Masih ada yang layak dan ada juga yang belum layak nih ya dok, yang menggunakan metode itu. Ya, jadi harus ada proper training untuk karena memang agak berbeda karena semua alat itu masuk melalui pusar. Jadi satu tempat itu semua masuk di sini. Ya, dok, ya kira-kira seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan benda-benda yang tajam seperti ini lagi. Gitu. Jadi resiko untuk tertusuk sudah tidak ada lagi. Jadi ada kemungkinan waktu kita masukkan itu tertusuk, itu sudah tidak ada lagi. Kalau walaupun dengan menggunakan alat-alat ini sudah cukup rendah ya untuk frekuensi ada penusukan terhadap organ atau pembuluh darah, tapi dengan ini boleh dibilang nol. Tidak mungkin karena kita buka dari umbilikusnya, pusarnya. Setelah kita ada lubang kecil ya sekitar 1,5 cm atau sampai 2 cm, kita bisa masukkan semua alat ini sehingga jadi satu. Semua jadi satu di sini dan kita bisa operasi. Nanti kita bisa masukkan alatnya, kita bisa operasi, alatnya kecil-kecil, kita operasi dari sini gitu ya. Nah, dari sini kita masukkan alat, semuanya bisa jadi satu. Gitu. Jadi nanti bekas luka yang ditinggalkannya ya hampir tidak terlihat karena semuanya terletak di dalam. Setelah kita cabut semua ini ya hanya di pusar saja. Kalau coba deh kasih lihat dok yang baru nih dok, alat yang terbaru. Kalau yang baru sih ini hanya seperti simulasi saja ya, seperti simulasi aja. Jadi sebenarnya bukan ini, tapi untuk ilustrasi saja. Hanya untuk ilustrasi aja, jadi satu. Seperti ini kurang lebih ya dok ya. Ya. Seperti ini, jadi bawahnya tumpul, pemirsa bisa lihat beda dengan yang tadi ya dok. Yang tadi kan tajam tuh. Nah kalau yang ini tumpul nih pemirsa nih ya, lalu juga atasnya seperti ini. Nah ini bisa lihat, jadi entar hanya dimasukin pada satu lubang itu pada pusar saja. Untuk ilustrasi seperti itu kira-kira. Ini pemirsa nih. Nah jadi bisa dilakukan dari sini operasinya ya dok ya. Oke, canggih sekali ya dok ya. Nah terus kalau untuk apa aja sih dok yang bisa dilakukan dengan metode laparoskopi ini? Untuk surgery apa aja, penyakit apa saja nih dok yang bisa kita lakukan menggunakan metode ini dok? Untuk single incision laparoscopic surgery ini kita masih bertahap ya, karena belum banyak yang melakukan juga ya. Jadi kita bertahap di sini. Saya pribadi masih melakukan untuk usus buntu yang paling banyak. Usus buntu ya dok, itu baru sekitar 100 kasus ya. Lalu untuk batu empedu saya baru sekitar 2 atau 3 kasus. Jadi belum melangkah terlalu cepat
Karena kita ini proses baru, kita harus penjajakan untuk melihat perkembangannya bagaimana. Ya, mudah-mudahan pemerintahan kita juga bisa aware gitu bahwa potensi kita ini sangat besar, ya masyarakat kita sangat besar, ya kita bisa mengedukasi masyarakat. Ya salah satu jalan kita cuma bisa mengedukasi. Ya. Kalau untuk pemulihannya sendiri nih dok ya dengan metode skills tadi nih dok, itu memakan waktu berapa lama sih dok? Untuk atau pemulihan langsung bisa langsung sembuh nih dok setelah dioperasi itu kan biasa kita nggak boleh bergerak lah ini itu, kalau misalnya dengan skills itu gimana dok? Ya jadi masih relatif ya, jadi dari pengalaman saya pribadi ada kasus yang mungkin 3 hari 4 hari gitu ya, tapi ada juga yang recovery besoknya itu habis operasi usus buntu udah langsung mau pulang gitu. Jadi udah tidak berasa sakit. Tergantung pada kondisi tubuh. Ya, jadi pasien juga, tolerannya pasien itu untuk tindakan operasi, dia mungkin merasa sudah enak, dia mau pulang cepat gitu. Jadi tapi laparoskopi maupun single incision laparoskopik sangat mempercepat waktu pemulihan dibandingkan dengan operasi yang konvensional untuk usus buntu baik maupun dengan untuk batu empedu. Lalu dok, untuk dokter Tony sendiri ada nggak sih tips-tips yang pengen dokter sampaikan nih pada pemirsa di rumah nih ya dok ya, untuk mungkin lebih aware lagi nih dengan keberadaan metode-metode yang sudah makin maju ini dok? Ya, jadi dengan zaman yang seperti sekarang ini ya kita mulai informasi mudah diakses, coba cari semua berdasarkan medis, ilmiah, logis ya. Jadi coba kita berkembang menyerupai negara-negara lain, berpikir lebih maju, jangan menggunakan mitos-mitos, apalagi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja sih pesan saya buat masyarakat. Dan pemirsa, tadi itu dia pembahasan kita bersama dengan Dr. Tony, dan tentunya kami berharap semoga tayangan dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Dea Amelia dan juga Dr. Tony pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.